Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatul Ulia dengan NIM 2030111140. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak umumnya atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Sementara, menurut Howard, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pengalaman khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek. Yang pertama, fisik atau motorik, cerebral palsy, polio. Yang kedua, kognitif, mental retardasi, anak unggul atau berbakat. Yang ketiga, bahasa dan bicara. Yang keempat, pendengaran. Kelima, penglihatan. Keenam, sosial emosi. Yang kedua, klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Secara singkat, klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK menurut Gardner dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Berdasarkan kemampuan daya melihatnya, anak tunanetra diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, anak kurang waras atau low vision. Yang kedua, anak tunanetra total atau totally blind. Yang B, anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Berdasarkan tingkat kefungsian telinga dalam mendengar bunyi, ketunarunguan dibagi dalam 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, ketunarunguan ringan atau mild hearing impairment. Yang kedua, ketunarunguan sedang, moderate hearing impairment. Yang ketiga, ketunarunguan berat atau severe hearing impairment. Yang keempat, ketunarunguan berat sekali atau profound hearing impairment. Yang C, anak retardasi mental atau tunagrahita. Tunagrahita dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok mampu didik IQ 68-78. Yang kedua, kelompok mampu latih atau IQ 52-55. Yang ketiga, kelompok mampu rawat atau IQ 30-40. Yang D, anak dengan kelainan fisik atau tunadaksa. Gardner menyatakan tunadaksa didefinisikan sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian, dan saraf yang disebabkan pada penyakit, virus, kecelakaan, baik yang terjadi sebelum lahir maupun saat lahir dan sesudahan kelahiran. Yang E, anak dengan gangguan perilaku atau tunalaras. Berdasarkan kadar ketunalarasannya, Gardner menggolongkan anak tunalaras menjadi 3, diantaranya tunalaras ringan, yang kedua tunalaras sedang, yang ketiga tunalaras berat. Yang F, anak cerdas istimewa dan bakat istimewa atau SIB. Anak SIB dibagi menjadi 3 golongan sesuai dengan tingkat intelijensi dan kekhasan masing-masing, diantaranya yang pertama superior, yang kedua gifted atau anak berbakat, yang ketiga genius. Yang G, lambat belajar atau slow learner. Lambat belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Yang H, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa yang pertama, kesulitan belajar membaca atau disleksia. Yang kedua, kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Yang ketiga, kesulitan belajar menghitung atau diskalkulia. Yang I, autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks meliputi yang pertama gangguan komunikasi, yang kedua interaksi sosial, yang ketiga aktivitas imaginatif. Yang ketiga, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, sebelum kelahiran. Yang pertama, gangguan genetika, kelainan kromosom, transformasi. Yang kedua, infeksi kehamilan. Yang ketiga, usia ibu hamil atau high risk growth.
Yang keempat, keracunan saat hamil. Yang kelima, pengguguran. Yang keenam, lahir prematur. Yang B, selama proses kelahiran. Yang pertama, proses kelahiran lama atau anoksia, prematur, kekurangan oksigen. Yang kedua, kelahiran dengan alat bantu, vakum. Yang ketiga, kehamilan terlalu lama, lebih besar 40 minggu. Yang C, setelah kelahiran. Yang pertama, penyakit infeksi bakteri atau TBC, virus. Yang kedua, kekurangan zat makan atau gizi nutrisi. Yang ketiga, kecelakaan. Yang keempat, keracunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.